Puji nama Tuhan apabila sampai hari ini Tuhan terus memberi kesempatan untuk setiap kita, baik yang ada di tempat ini bahkan juga yang ada di rumah. Mari kita beribadah datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejenak kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini pikiran kami Yesus. Ini hidup kami ya Tuhan. Mari sucikan, kuduskan untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian. Bila ku buka mata. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersalah karena semua yang baik dalam hidup kami Tuhan, itulah kami kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali katakan. Bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersalah karena
Ajarku mengenalmu, Ajar kami mengenal Engkau Tuhan. bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Amin. Ajarku Sekali katakan, ajar kami mengenalmu ya Tuhan. ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadiku yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku Sekali katakan, ajar kami mengenalmu ya Tuhan. ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku Bapak Juan boleh berdoa untuk mengawali ibadah kita. Terima Sebab kasih. Engkau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Ya Tuhan. Mengenalmu itu adalah segala yang terindah dalam Haleluya. kehidupan kami. Amin, amin. Ajar kami mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Pribadimu, Engkau Tuhan yang selalu ada dan Amin. memiliki setiap hati kami di pagi ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan, ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau Tuhan berdaulat, memberkati setiap umatmu, bahkan setiap jemaatmu yang sementara menyaksikan siaran ini di rumah. Kedaulatan Tuhan, lawatan Tuhan mengalir menjamah setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami di pagi hari ini. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita dan kita bersatu untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, datanglah dan bernada. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siap-siap katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa wajah-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, melarikan pujian. Pelindungi katakan, mujizat dinyatakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sukacita yang daripada-Mu menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, masih ada jalan bersama Tuhan. Kalaupun hati kami ada yang hancur ya Tuhan, mari jamah, pulihkan. Biarlah terus harapan itu ada bagi kami. Sukacita itu ada bagi kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Masih ada jalan ya Tuhan untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kasih-Mu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Selamatkan yang membuka pintu. Tak ada yang menutup. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu. Sekali katakan lagi dari awal. Amin. Kasih-Mu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Selamatkan yang membuka pintu. Tak ada yang menutup. Masih ada jalan terbuka untukku.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam hari Minggu, ibadah secara online dan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan sebuah perayaan yang mengingatkan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, kita adalah rakyat yang merdeka, dan semua aspek kemerdekaan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada kemerdekaan untuk berbicara, berkumpul, berorganisasi, ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, mendapatkan pendidikan, menjalankan kepercayaan agama, ya, dan sebagainya. Tetapi di dalam masa pandemik ini kemudian kita benar-benar menyadari bahwa kemerdekaan itu bukan hanya bicara kemerdekaan secara legal, ya kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi ada kemerdekaan yang selama ini kita pikir itu biasa saja, tetapi ternyata itu sangat berharga pada waktu kita masuk kepada masa pandemik. Banyak sekali kemerdekaan atau kebebasan yang seperti dirampas dari kita pada masa-masa pandemik. Ya, kemudian kita dilarang untuk berkumpul di dalam jumlah yang banyak, kita dibatasi ruang pergerakan, ibadah kita pun juga dibatasi, kita diminta untuk melaksanakan ibadah online, sementara begitu banyak di antara kita yang tidak biasa, rasa aneh, dan bahkan pada waktu melaksanakan atau mengikuti ibadah secara online, merasa bahwa belum beribadah. Dan tentu ini karena terbiasa selama seumur hidup kita beribadah, bertemu langsung di satu ruangan, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ada kebebasan untuk belajar juga dibatasi. Banyak orang tua yang frustasi, bahkan sampai hari ini sudah tahun kedua kita masuki masa pandemik, masih banyak saya dengarkan orang tua stres karena mereka sebenarnya yang akhirnya kembali belajar, bukan anak mereka dengan tugas-tugas. Guru-guru, dosen juga pun frustasi, cara mengajar mereka seperti dirampas dan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bekerja pun seperti itu. Di Batam kemudian terjadi antrian vaksin yang sangat membludak dan saya ngeri melihat hal itu, oleh karena persyaratan untuk masuk ke perusahaan paling tidak sudah harus divaksin, dan kemudian cara kita bekerja, cara kita masuk perusahaan juga tidak seperti yang dahulu lagi, dan itu bicara tentang kebebasan. Kesehatan, ya, dengan begitu meningkatnya pasien-pasien COVID, saya kadang melihat pasien-pasien yang sakit lain akhirnya terabaikan. Dan ada kekhawatiran pada waktu mereka ke rumah sakit, mereka di-COVID-kan atau mereka tertular oleh COVID. Dan akhirnya merampas kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. Lalu kemudian dengan memakai masker, ya jujur aja Bapak Ibu, kita merasa bahwa kebebasan kita untuk bernafas pun dibatasi. Kita pakai masker, lalu kemudian terjadi peningkatan. Awalnya masker yang apapun boleh, lalu kemudian dilarang. Dan setelah kita memakai masker yang memenuhi syarat kesehatan, ada varian baru yang memaksa kita harus melipat gandakan masker yang kita pakai. Masker kesehatan, lalu masker kain. Nah, hal ini membuat kita seperti kehilangan kebahagiaan, kegembiraan. Ya, coba kita melihat kiri kanan kita, adakah masih gambaran kegembiraan atau yang mungkin kita pikir itu adalah sukacita, itu masih ada di anggota keluarga kita atau teman-teman kita atau sahabat kita. Nah, hari ini di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya ingin berbicara mengenai satu topik harta yang paling berharga sebenarnya yang kita miliki sebagai orang percaya. Di tengah-tengah situasi apapun itu menjadi modal kita untuk tetap mengalami yang namanya kemerdekaan, yaitu sukacita. Ya, dan saya memberi judul khotbah saya pada hari ini adalah sukacita yang membebaskan atau sukacita yang memerdekakan. Apa itu sebenarnya sukacita? Ya, pertama-tama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih definisi sukacita. Ada enggak definisi lain di luar yang dimaksudkan oleh Alkitab? Ya, kita akan melihat beberapa hal dalam ilmu psikologi atau kejiwaan bahwa apa itu sukacita. Apakah sama dengan kegembiraan atau kebahagiaan?
Apakah waktu kita tertawa terbahak-bahak waktu mendengarkan lelucon yang lucu atau melihat sebuah film yang komedi yang sangat lucu dan kita sampai menangis tertawa terbahak-bahak, itu disebut sebagai sukacita? Atau apakah kita merasa bahagia lalu karena situasi kita baik-baik saja, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, dan bisnis atau apapun yang kita usahakan semuanya baik-baik saja lalu kita bahagia? Apakah itu definisi yang setara dengan sukacita? Ternyata Bapak Ibu, waktu saya coba searching mengenai definisi dari sukacita dan kegembiraan atau kebahagiaan, pada umumnya semua membedakan mengenai sukacita dengan kegembiraan atau kebahagiaan. Sukacita tidak sama dengan kegembiraan atau kebahagiaan, walaupun sama-sama mengekspresikan sebuah emosi yang positif. Dari ilmu psikologi, ya, sukacita digambarkan sebagai hal yang konsisten, ya, tidak berubah, tidak dikondisikan, dan itu terjadi di dalam hati secara internal. Jadi tidak dipancing oleh kondisi yang ada di luar, ya, seperti bisnis kita berjalan dengan baik, apa yang kita inginkan tercapai, tidak. Ini adalah proses di dalam batin, dan itu datang ketika, ini menurut penjelasan dari ilmu psikologi, ketika kita atau Bapak Ibu atau saudara-saudara berdamai dengan siapa Anda, siapa kita. Kita menerima diri kita apa adanya, ya. Kita berdamai dengan diri kita, bagaimana kita, ya, bagaimana kita, situasi kondisi kita terima semua itu. Maka itu dimungkinkan menurut ilmu psikologi, situasi yang tenang di dalam batin menerima itu, itulah yang dimaksudkan sebagai sukacita. Lalu bagaimana dengan kegembiraan? Kegembiraan didefinisikan sebagai sesuatu yang dipicu secara eksternal dari luar, ya, dan didasarkan oleh orang lain. Kalau orang lain baik kepada kita, kita bahagia. Lalu benda-benda, kita mendapatkan benda yang kita inginkan. Mungkin ibu-ibu ingin mendapatkan tas yang seharga 20 juta dan waktu dapat gegembira sejenak, tertawa, ya, tersenyum. Itu kebahagiaan, bukan sukacita. Lalu bicara tentang tempat. Ya, kami beberapa kali di dalam situasi yang kadang menjemukan karena tertahan di satu pulau, satu kota, Batam, yang tidak bisa kemana-mana karena banyak sekali persyaratannya, kami kumpul uang untuk pergi refreshing sejenak, membawa staf bersama dengan anak-anak, kadang pergi ke pantai, atau kalau ada dana yang cukup, kami menginap di hotel untuk sejenak melepaskan rasa jenuh itu. Kami bahagia dengan suasana yang baru, kami senang bahwa kami bisa berenang di air yang bersih, kami bisa bakar daging yang enak, kami bawa panggangan dari rumah, kami kumpul, kami bermain dan sebagainya. Tentu kami tetap menjaga jarak dan kami gembira sejenak, kami bisa tertawa sejenak. Tetapi kalau hanya itu kebahagiaan, itu bukan sukacita. Ya, itu akan berhenti waktu kami kembali kepada situasi yang baru. Lalu pikiran atau peristiwa. Kita mungkin berbahagia pada waktu hari ulang tahun kita, semua perhatian tertuju kepada kita. Kita mungkin bahagia pada waktu hari pernikahan kita, kita menjadi raja dan ratu sehari, semua orang tertuju kepada kita. Kita dapat angpau, ya, kita memakai baju yang paling indah, lalu kita foto dan kita postingkan di Facebook. Orang like, bahkan biasanya postingan kita like-nya mungkin disukai mungkin cuma 30 orang. Pada waktu hari momen itu, ya, peristiwa yang paling berharga itu bisa sampai 300-400an yang melike. Belum lagi yang memberi komentar, dan semua komentar itu membuat kita bahagia, tersenyum, karena ini adalah hari yang terpenting dalam hidup saya. Tetapi itu bukan sukacita yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih sukacita itu? Ya, apa itu sukacita? Mari kita akan lihat satu pendapat dari seorang penulis yang menulis buku beberapa terlahir dengan hebat, bernama Adela Rogers, dan dia mengatakan sukacita menurut saya selangkah lebih maju daripada kebahagiaan.
Kebahagiaan itu semacam suasana yang kadang-kadang, ya, tidak selalu. Padahal sukacita tadi itu sesuatu yang konsisten. Kadang-kadang bisa Anda jalani saat Anda beruntung. Jadi waktu kita tidak beruntung, kita bisa tidak bahagia, kita bisa tidak gembira. Tetapi bagaimana dengan sukacita menurut Edela? Sukacita adalah cahaya yang memenuhi Anda dengan harapan, iman, dan cinta. Dan itu ada di dalam. Ini definisi dari psikologi, dan waktu saya melihat ini nampaknya sama dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Jadi mari kita melangkah kepada apa yang dikatakan Alkitab mengenai sukacita. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu membaca Yohanes 15 ayat 11. Ya, Yohanes 15 ayat 11. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa sukacita sejati yang membawa kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya hanya dimungkinkan jika Tuhan yang menaruh sukacita itu di dalam hati kita. Dan bagaimana caranya sukacita itu bisa ada di sana? Harus ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan di mana Kristus, Tuhan, memberi identitas yang baru kepada kita. Nah, di dalam konteks ayat yang 11 ini kita melihat sumber sukacita itu ada di ayat yang ke-9. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 9. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Di dalam ini Yesus menegaskan bahwa dia mengenal identitasnya. Dia dikasihi oleh Bapanya. Dan itu cukup bagi dia. Dalam misi Yesus 3 tahun di bumi ini kita melihat catatan-catatan di dalam Alkitab. Bahwa sungguh identitas dia sebagai anak Bapa, anak tunggal dari Bapa, itu dia bawa, dia hidupi, sehingga tidak ada satupun orang, tidak ada satupun peristiwa, tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun hal yang bisa merampas kasih atau sukacita Yesus. Dan ini yang dia mau bagikan kepada para murid. "Aku juga mengasihi kamu. Aku memberi label kepadamu, engkau dikasihi, engkau diterima, engkau tidak ditolak. Engkau tidak dihakimi di dalam kasihku, engkau diterima." Dan label itu adalah engkau dikasihi. Mari katakan kepada dirimu sendiri waktu engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, "Aku dikasihi oleh Tuhan yang mengasihi aku tanpa syarat." Lalu kemudian bagian yang perlu kita perhatikan ini yang kedua adalah tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi identitas kita itu dikasihi. Dan apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih itu? Bagaimana kita tidak lari pergi kepada tempat lain untuk mencari kasih itu? Tuhan mengatakan mempercayai identitas itu. Banyak kali Bapak Ibu Saudara-saudara kita dengar firman Tuhan. Kita amenkan. Tetapi di dalam batin kita yang terdalam sebenarnya kita meragukan. Apa iya? Apa benar? Apa benar Tuhan mengasihi aku? Waktu aku lihat di cermin, aku jelek. Hidungku tak cukup mancung. Kulitku dekil. Rambutku keriting. Sementara ada orang yang lurus rambutnya, dia ingin keriting rambutnya. Ada orang yang keriting rambutnya, dia ingin meluruskan. Dan ini adalah ekspresi-ekspresi dari orang yang berpikir dia perlu mencari sukacita itu di dalam hal-hal yang eksternal. Tetapi Yesus mengatakan, kamu bisa menerima sukacita itu di dalam ayat yang 11 itu. Bahkan sukacita itu akan menjadi penuh jikalau engkau mempercayai identitas yang saya berikan kepadamu. Bahwa engkau dikasihi, engkau diterima, engkau diselamatkan oleh karena aku mengasihi engkau. Apakah Bapak Ibu mempercayai identitas baru itu?
Ataukah Bapak Ibu masih melabeli diri dengan apa kata dunia? Apa kata orang tuamu di masa lalu? Apa kata teman-temanmu dalam pergaulan? Apa kata tetanggamu di dalam sosial, dalam perekonomian, di dalam apa pencapaian-pencapaian, di dalam bisnis dan sebagainya. Nah, dengan hal kita diberi identitas itu, lalu kita mempercayai identitas itu, maka ada yang namanya hubungan atau relasi. Hubungan dan relasi itu seperti pipa Bapak Ibu yang menghubungkan kita dengan sumber dari sukacita itu. Waktu kita ada hubungan, kasih itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Terus mengalir ke dalam hati kita. Tetapi satu hal, bahwa satu-satunya oknum yang bisa memberikan sukacita itu adalah Tuhan. Bukan hal yang lain. Tetapi syaratnya adalah kita harus punya hubungan atau relasi yang didasarkan kepada iman atau kepercayaan. Aku percaya Tuhan, aku dikasihi, aku dibebaskan di dalam Engkau untuk menikmati sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Waktu sekelilingku bergoncang, sukacita itu gak bisa diambil karena dia ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus menaruh identitas baru kepada kita, bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Sedihnya Bapak Ibu bahwa dosa itu telah melabeli manusia dengan cara yang sangat merusak. Hal menjadi bahagia ditentukan dengan apa yang ada di luar, eksternal. Mendapat gaji yang besar atau berlibur di suatu tempat yang bagus mungkin membuat kita bisa bergembira sejenak. Tetapi kepuasan itu tidak bertahan lama karena bukan kondisi di dalam, melainkan reaksi kita kepada apa yang datang dari luar. Nah, yang di luar ini berubah-berubah. Kalau kita berpatokan, kita fokus kepada perubahan-perubahan itu, maka kita akan naik turun emosi yang kita definisikan sebagai sukacita atau kebahagiaan. Saya mau menegaskan satu hal, bahwa pencapaian lahiriah tidak membawa kebahagiaan yang nyata di dalam batin. Hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu belajar dari satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai apa itu sukacita. Dan kitab ini pasti ditulis oleh Paulus karena dia telah mengalami apa yang disebutkan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 15 ayat 11. Dia menerima label itu, dia tahu dia dikasih, dia diampuni untuk segala apapun yang terjadi di masa lalu. Lalu kemudian dia menerima sukacita itu pertama-tama dari Tuhan Yesus. Dan sukacita itu menjadi penuh. Dan hari ini kita akan belajar sukacita yang membebaskan dari kehidupan Rasul Paulus. Pertama-tama, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4-9 sebagai landasan dari renungan kita hari ini. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ayat 4 mulai, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semua itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menjaga hatimu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kata sukacita ini menjadi tema penting di dalam kitab Filipi. Saya coba mencari tahu berapa sih pemunculan kata sukacita ini. Dan saya dapati ada 16 kali dan tersebar di seluruh pasal
Kitab Filipi itu terdiri dari 4 pasal. Bapak Ibu perhatikan dengan cepat, ini daftar dari pemunculan kata sukacita. Ya, ayat 1, pasal 1 ayat 4, berdoa dengan bersukacita. Aku bersukacita dan akan tetap bersukacita. Supaya kamu makin bersukacita di dalam iman, sempurnakanlah sukacitaku. Tetapi sekalipun aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu, kamu harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku, supaya kamu dapat bersukacita. Sambutlah dia dengan segala sukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, sukacitaku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi seluruh surat ini dari awal sampai akhir dipenuhi dengan suasana yang seperti membangkitkan gairah. Bersukacitalah. Pertanyaannya, dalam situasi bagaimana saat Paulus menulis surat ini? Apakah saat pelayanannya membawa ribuan orang bertobat dan percaya? Apakah saat pelayanannya memampukan dia membangun gereja mega church yang bisa menampung puluhan ribu atau ratusan ribu orang? Apakah saat income karena persembahan mencapai miliaran atau triliunan sehingga memungkinkan dia bukan lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi selebritis rohani? Apakah saat bisnisnya, ingat bahwa Rasul Paulus di dalam melakukan perjalanan misi, dia tidak membebani keuangan kepada siapa-siapa karena waktu itu memang belum ada gereja yang kuat, yang mapan, yang terbentuk. Dia mengusahakan dengan melakukan bisnis. Dia membuat tenda. Makanya dia dijuluki sebagai Paulus pembuat tenda. Dari hasil itu dia membiayai perjalanan misinya. Apakah saat bisnis tendanya meraup keuntungan yang membuat dia tidak perlu memusingkan lagi mengenai biaya perjalanan misi? Dia bisa lebih fokus lagi kepada perjalanan misi, memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum dijangkau? Apakah seperti itu? Sehingga Paulus bisa menulis kitab Filipi ini dan mengatakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Apakah dalam kondisi seperti itu? Apakah pada saat dia sehat-sehat saja, tidak ada penyakit? Apakah saat dia betul-betul bebas pergi kemanapun dia mau untuk mengabarkan Injil? Bapak Ibu, jawabannya tidak. Rasul Paulus, kita kenal, dia mengidap penyakit yang dia katakan seperti utusan iblis. Dia sudah berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Itu seperti menjadi duri dalam daging yang dia bawa kemana-mana. Kita tidak mendapatkan gambaran apa penyakit itu, tetapi penyakit itu sangat mengganggu Rasul Paulus. Lalu konteks dari penulisan kitab ini, saudara, dia itu menjadi tawanan. Dia menjadi narapidana. Dia ada di dalam penjara. Dia bergantung kepada orang untuk terhubung dengan pelayanan-pelayanan yang lain yang sudah dia tinggalkan karena dia harus dipenjara. Dan dia penjara itu bukan karena dia mencuri atau melakukan kejahatan. Dia dipenjara oleh karena memberitakan berita Injil. Dia tentu kesepian di dalam ruangan yang sempit. Lalu dia ada di dalam ketidakpastian apakah dia keluar atau kemudian penguasa tiba-tiba mengatakan gantung dia, bunuh dia, pancung kepalanya. Segala sesuatu bisa terjadi dan dia tidak ada kepastian bisakah dia kembali berhubungan dengan jemaat-jemaat yang telah dia rintis, yang telah dia kembangkan, termasuk jemaat di Efesus atau di Filipi atau di kota-kota lain seperti di Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Lalu Paulus bisa saja berkata, Tuhan, saya ini sudah meninggalkan segala kebanggaan saya. Dulu saya ini bukan orang yang pengangguran loh. Saya juga bukan napi, ya. Saya bukan sampah masyarakat waktu engkau memanggil saya. Saya lagi di top-topnya, di puncak-puncaknya karir saya. Sebagai guru, sebagai dosen, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gelar saya tinggalkan. Kebanggaan saya tinggalkan demi engkau. Lalu, sekarang saya ada di mana? Saya ada di dalam penjara. Bagaimana ini Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mengherankan
Dalam situasi seperti itu, Paulus dimampukan untuk menulis sebuah kitab yang sangat indah, yang sangat memberkati sepanjang abad. Berita sukacita. Berita yang pertama kali diperdengarkan oleh Yesus. Sukacita di dalam aku dan sukacitamu itu akan penuh. Paulus mengalami itu. Paulus tidak bisa ditahan oleh penjara. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan sekelilingnya. Hatinya meluap dengan sukacita. Dan kemudian dia menghasilkan sebuah kitab yang abadi sampai hari ini. Dan terus menguatkan orang-orang percaya sepanjang abad. Termasuk Bapak Ibu, saya hari ini di tengah situasi pandemik. Kita diminta untuk membangkitkan apa yang tidak bisa diambil oleh dunia ini, yaitu sukacita dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Paulus dapat melakukan hal ini, memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi untuk terus bersukacita, memenuhi surat-suratnya yang terdiri dari 4 pasal ini dengan sukacita dari awal sampai akhir. Tidak ada seperti belas kasihan, mengasihani diri sendiri di situ. Yang pertanyaan ini dijawab dengan 2 hal. Yang pertama adalah Paulus tahu tempat menemukan sukacita itu. Mari kita lihat 3 ayat di dalam pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 10. Ya, saya garis bawahi kata dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Ayat 10 pasal 4. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Ketiga ayat ini memberitahu kita di mana Paulus menemukan sukacita itu. Bukan di luar, bukan pencapaian-pencapaian, bukan hasil, bukan apa yang kelihatan. Tetapi ini terjadi di dalam dirinya. Dia menemukan itu di dalam Tuhan. Kita masih ingat kisah pertobatannya. Dia sedang menuju kepada satu kota, Damsyik, untuk mengejar, memenjarakan, bahkan mungkin membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Lalu kemudian Tuhan memperlihatkan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu itu namanya masih menjadi Saulus. Lalu kemudian dia mengubah menjadi Paulus. Dan Paulus menemukan Tuhan di dalam perjumpaan secara pribadi saat itu. Ada kemudian relasi, ada pipa dari Yesus mengalir ke dalam hatinya, lalu memenuhi hatinya dengan sukacita. Dan dia tidak pernah sama lagi. Dia adalah Paulus yang digerakkan oleh sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sukacita dalam Tuhan itu akan menggantikan pengejaran kebahagiaan yang sifatnya sementara atau temporal. Paulus menemukan identitas baru dalam Tuhan, bahwa dia dikasihi tanpa syarat. Tidak ada kualifikasi apapun yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Paulus, kepada Saulus. Engkau dikasihi. Dan identitas ini menciptakan sukacita yang tidak terkondisikan karena kasih Tuhan memang tidak dikondisikan. Dia yang pada masa lalu mengejar kegembiraan, kebahagiaan yang membuat dia puas sementara. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6. Ya, ini adalah sumber kebahagiaannya, kegembiraannya di masa lampau. Sebelum dia mengetahui tempat menemukan sukacita yang sejati di dalam hatinya melalui hubungannya dengan Tuhan Yesus. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini hal-hal lahiriah yang baik dalam pandangannya pada saat itu. Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, pembela iman dengan fanatik, ketaatan pada hukum Taurat tak bercacat. Kalau kita bukan orang Yahudi, kita mungkin tidak memahami
signifikan atau kepentingan dari daftar yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tetapi orang Yahudi sangat mengerti bahwa Paulus memang adalah orang yang paling bahagia dalam ukuran mereka sebagai bangsa Yahudi. Adalah orang yang paling patut bergembira oleh karena hal-hal ini. Mari kita melihat daftar yang diberikan oleh Paulus. Dia disunat pada hari ke-8. Upacara sunat itu adalah sebuah deklarasi seseorang sah masuk ke dalam perkumpulan umat Tuhan. Masuk di dalam tanda perjanjian dengan Yahweh, dengan Tuhan Allah. Imamat 12 ayat 3 ini mengisyaratkan bahwa sunat yang benar-benar top itu tidak dilakukan 7 hari setelah bayi lahir atau pada hari pertama langsung disunat di rumah sakit mungkin, enggak. Atau tidak 1 bulan kemudian, mungkin mamanya sakit. Ya, sehingga mereka tidak memungkinkan. Tapi tuntutan hukum Taurat mengatakan yang terbaik itu orang disunat pada hari ke-8. Dan Paulus mengatakan, saya memang waktu itu masih kecil, tapi orang tua saya kasih tahu, kamu disunat loh pada hari ke-8 sesuai dengan tuntutan Imamat pasal 12 ayat 3. Harus disunat pada hari ke-8. Tidak lebih awal atau tidak lambat. Pas hari ke-8. Lalu yang kedua, dari bangsa Israel. Siapa itu bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang kepada mereka Allah mengikatkan perjanjian. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan yang berfirman kepada mereka, ini adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Kebanggaan yang luar biasa. Banyak orang mengatakan itu tidak benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, orang Israel adalah umat perjanjian dan berkat-berkat mereka itu luar biasa. Kita melihat zaman modern pun begitu banyak sumbangsi dari orang-orang Israel secara keturunan. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Bahkan pada waktu pergi ke tanah mereka, saudara, dalam belum 100 tahun, mereka mampu menciptakan tanah-tanah yang tandus menjadi pertanian yang menghasilkan begitu baik sumber daya alam. Buah-buah, sayur-sayur dan sebagainya. Mereka adalah umat perjanjian, bangsa pilihan Allah. Dari suku Benyamin, ada 12 suku, Bapak Ibu, lalu kemudian pada waktu terpecah, ya, kemudian akhirnya menjadi 2 kerajaan, 10 suku bergabung kepada Israel Utara, dan 2 suku bergabung kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ada apa dengan suku Benyamin? Dilihat dari histori bahwa raja pertama orang Israel itu adalah Saul. Dia adalah orang Benyamin. Dia adalah suku yang sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa berkata, boleh dong aku berbangga sedikit, boleh dong aku bergembira sedikit bahwa aku keturunan dari raja pertama Israel. Dan namaku juga serupa, Saul. Ya, Saulus dengan Saul. Saulus itu pengaruh dari bahasa Yunani. Tetapi sebenarnya dasarnya itu adalah kata Saul. Lalu kemudian hal yang kedua itu mengenai pada waktu kerajaan terpecah. Ingat bahwa janji keturunan Mesias itu mengalir kepada keturunan Yehuda. 10 suku meninggalkan suku Yehuda. Tetapi suku Benyamin itu tetap tinggal dan kemudian bergabung menjadi kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanggaan yang lain bahwa Paulus bisa berbangga, yaitu adalah bahwa dia orang Ibrani asli. Mama papanya orang Israel. Tetapi Ibrani ini bukan hanya bicara mengenai keturunan, tetapi bagaimana begitu komit kepada tradisi-tradisi, kepada culture yang berbau Yahudi. Ingat bahwa Paulus tinggal di sebuah kota yang dipengaruhi oleh budaya Yunani pada saat itu. Lalu dia dimaksudkan di dalam warga negara Roma, kekaisaran yang berkuasa pada saat itu. Tetapi dia dalam keyahudiannya, di dalam keibraniannya tidak bercacat sedikit pun. Dia tumbuh di dalam sebuah keluarga yang komit memastikan bahwa identitas dia sebagai orang Ibrani tidak akan tercemar dengan budaya Yunani, dengan budaya Roma yang tidak mengenal Tuhan Allah. Berikutnya,
Dia adalah orang Farisi. Dia adalah pembela iman dengan fanatik. Dan dia dalam ketaatan kepada hukum Taurat itu tidak bercacat. Ini adalah peragaan kebanggaan dari Rasul Paulus yang dulu. Membuat dia bahagia karena ketiga hal ini sebenarnya menunjukkan keelitan atau perbedaan Paulus dengan orang-orang Israel pada umumnya. Jadi bukan hanya sebagai bangsa pilihan. Di dalam bangsa pilihan itu Paulus masuk di dalam kelompok orang elit, yaitu orang Farisi. Barclay mengatakan hanya ada sekitar 6.000 orang Farisi. Tetapi mereka adalah orang yang penting dalam keagamaan Yahudi. Mereka begitu teliti memelihara hukum Taurat. Dan Paulus karena kecintaannya kepada semua identitas ini, dia mengatakan saya harus membuat saya lebih bahagia lagi. Dia menunjukkan pembelaan kepada imannya. Dan dia tidak segan-segan melawan orang-orang yang tidak sepakat dengan dia. Atau yang menjadi ancaman iman orang-orang Yahudi. Itu sebabnya kemudian dia meminta kekuasaan, meminta surat yang legal kepada pemerintah Roma untuk pergi menangkap orang-orang Kristen pada saat itu. Semua ini bisa menciptakan kegembiraan. Mungkin Paulus gembira, bahagia waktu orang melihat dia. Oh, dia orang Farisi yang luar biasa. Lalu kemudian pada waktu dia membawa surat yang legal, dia seperti memberitahu kepada orang-orang Israel yang lain, kecintaanmu kepada Tuhan, kecintaanmu kepada agama kita belum cukup. Contoh aku. Dan dia berbahagia. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Paulus menemukan sukacita itu? Bukan di tempat lain, bukan di sebuah tindakan yang penting, bukan sebuah status, tetapi dia menemukan identitas itu, sukacita itu di dalam hatinya. Paulus yang tadinya berbangga dengan semua yang dia paparkan, Paulus kemudian merasa tidak rugi, meninggalkan semua sumber kebahagiaan, semua sumber kegembiraannya itu. Mengapa Bapak Ibu? Filipi pasal 3 ayat 7 mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini. Paulus dimampukan untuk melihat hal yang terpenting dari apapun yang segera akan berlalu. Dan yang terpenting itu akan tinggal tetap. Ada di dalam hatinya. Tidak dikondisikan, tidak akan dirampas oleh situasi apapun. Dan kemudian karena dia tahu menemukan tempat sukacita itu, yaitu di dalam hubungannya dengan Tuhan, di dalam kepercayaan identitas yang Tuhan berikan. Engkau dikasihi Paulus, engkau dulu pembenci, engkau bukan, bahkan mungkin sudah membunuh orang-orang percaya, namun waktu engkau berbalik kepadaku, aku mengasihi engkau, memberi identitas yang baru. Engkau anakku, engkau sahabatku, engkau diampuni, engkau dikasihi. Paulus kemudian bisa berkata, apa yang ku anggap untung dulu, sekarang ku anggap rugi. Oleh karena pengenalanku, aku kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan aku tahu itu lebih mulia dari semuanya. Sikap batin seperti ini kemudian menghasilkan sukacita demi sukacita. Dan hal berikutnya, Paulus tidak hanya menemukan rahasia di mana dia bisa menemukan sukacita itu. Yang kedua adalah Paulus mengalami kepenuhan sukacita seperti apa yang pernah Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 11. Hatinya dipenuhi sukacita. Dan apa yang dikerjakan oleh kepenuhan sukacita ini, saudara? Yang pertama-tama adalah perubahan paradigma. Paulus mengalami perubahan cara pandang. Termasuk bagaimana dia melihat kebanggaan-kebanggaannya. Itu tidak lagi seperti itu. Karena dia melihat hubungan yang terpenting itu bersama dengan Yesus. Tetapi bahkan Paulus mampu melihat hal yang baik, hal yang benar, dari apa yang mungkin orang katakan sebuah kesialan, sebuah persoalan, sebuah masalah. Filipi pasal 1 ayat 12 dia mengatakan, apa yang terjadi atasku
yang terjadi atasnya ini, dia sedang dipenjara. Bukan karena kejahatan, bukan karena dia melakukan rencana untuk melakukan kudeta kepada pemerintah Roma pada saat itu, tetapi hanya karena dia memberitakan Injil. Dia memberitakan pembebasan, dia memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang, lalu dia dipenjara. Tetapi dia tidak menganggap itu sebagai sebuah penghalang buat dia, sebuah alasan untuk berhenti bersukacita. Dia bahkan mengatakan, apa yang terjadi atasku? Aku dipenjara, aku tertahan, aku menderita, aku kesepian di dalam penjara ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa Paulus melihat ini sebagai kesempatan untuk mengabarkan Injil? Kalau dia bebas, dia tidak pernah bisa masuk ke penjara. Di penjara adalah orang-orang yang benar-benar tertawan secara fisik, tertawan secara spiritual. Dan ke sana Allah mengizinkan Paulus untuk pergi, dan dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan Injil mengalami kemajuan. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara-saudara, pekabaran Injil dari Rasul Paulus lah yang membawa Injil pergi sampai ke ujung dunia. Dialah juga yang meninggalkan 13 kitab bagi kita untuk belajar iman Kristen. Hal dia dipenjara memberikan dorongan yang lain. Selain paradigmanya diubahkan, dia justru seperti mengimpartasikan keberanian, pandangan yang benar tentang hidup itu kepada orang-orang yang telah menerima Yesus. Mereka bukannya menjadi takut ketika pemimpin mereka dipenjara, tetapi di dalam pasal 1 ayat 14, orang-orang percaya ini lebih berani berbicara. Berani berbicara bukan memaki-maki, menghasut orang untuk berontak, tetapi bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka melihat apa yang Allah lakukan kepada seorang Paulus. Di dalam ayat 21 masih pasal 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dimanapun Paulus memakai untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Sukacita di dalam hatinya terekspresi. Saya memperlihatkan kembali Bapak Ibu daftar dari kata sukacita ini di dalam kitab Filipi, ya, dari pasal 1 sampai pasal 4 penuh dengan aroma, dengan suasana bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Ungkapan-ungkapan di dalam 16 kali Paulus mengatakan bersukacita. Ini adalah luapan sukacita yang ada di dalam hatinya. Yang Yesus telah katakan di dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam engkau dan kamu penuh dengan sukacita dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang dari daftar ini kita lihat? Dalam penjara, Paulus bisa berdoa dengan sukacita. Dia dikhianati, ada sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari pelayanan. Dia tetap bersukacita, dia tidak menjadi kecewa. Lalu kemudian tidak ada kondisi apapun yang menghilangkan sukacita itu. Dia bisa sedih. Dia juga mungkin bisa bosan di dalam penjara, merasa terkurung. Makanannya tidak enak. Dia kedinginan mungkin karena tidak ada selimut dan sebagainya. Dia merasa terisolasi, tidak bisa komunikasi dengan orang. Tetapi itu tidak merampas sukacita di dalam hatinya. Jubahnya yang hangat bisa diambil daripadanya. Penanya yang bisa membuat dia menulis dengan kertas-kertas yang dia miliki bisa diambil daripadanya. Tetapi sukacita yang ada di dalam hatinya tidak pernah bisa diambil. Sukacita itu memerdekakan Paulus yang terpenjara. Tak ada yang bisa menghentikan Paulus untuk bersukacita. Di dalam pasal 4 ayat 4 kita baca kembali.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, di akhir dari khotbah ini saya ingin mengaplikasikan apa yang menjadi seruan dari Rasul Paulus kepada kita saat ini. Di dalam ayat 4 Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita perlu mendengar berita ini Bapak Ibu. Kita mungkin telah tertipu oleh situasi di sekeliling kita. Kita membuat hak istimewa kita itu seperti dibungkamkan, ditutup. Dan kita mengizinkan hal-hal dari luar itu yang menjadi alat ukur, menjadi termometer dari yang kita sebut sebagai sukacita. Paulus dipenjara secara fisik, tetapi tidak secara roh. Dan sebenarnya pada waktu dia berkata, sekali lagi kukatakan bersukacita, bersukacitalah. Waktu Paulus mengatakan itu, dia juga sedang membangkitkan kembali, dia melawan racun-racun. Polusi dari luar yang mengatakan, kamu rugi ikut Yesus. Percuma kamu mempercayai Yesus. Lihat tubuhmu di penjara. Dan waktu Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia sedang mengingatkan rohnya bahwa sekalipun fisik terpenjara, tidak ada yang bisa memenjarakan rohnya. Karena dia bersama dengan Tuhan dan hatinya meluap-luap dengan aliran sukacita yang mengalir karena hubungan dengan Tuhan. Bersukacitalah. Adakah Bapak Ibu yang merasa saat ini tidak mampu lagi bersukacita? Mungkin karena engkau salah mencari tempat sukacita itu. Ada orang yang dulu sebelum pandemik sangat yakin dengan tempat dia berdiri. Bisnisnya sangat baik. Pekerjaannya sangat baik. Keluarganya baik-baik. Ya, ini tempat saya berdiri. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Mereka digoncangkan. Nah, kemudian mereka mendapati itu hanya hal-hal dari luar yang akan pergi, yang akan berhenti. Dan dengarkan hari ini, mari berputar arah. Jangan cari sukacita di tempat yang bisa diambil darimu, dari apa yang bisa pergi darimu. Cari sukacita itu di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Terima label yang baru, engkau dikasihi. Engkau diampuni, engkau diperhatikan, engkau adalah anak yang sangat berharga. Oleh karena Yesus membayar itu dengan darahnya di atas kayu salib. Ayat 5 pasal 4, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada yang bertanya kepada saya, situasi ini nampaknya benar-benar udah zamannya antikris. Dengan salah satu syarat, orang yang boleh masuk ke mall itu adalah orang yang sudah divaksin. Lalu ada sertifikatnya, ada barcode-nya yang diperlihatkan nanti bisa dideteksi. Saya harus berhati-hati untuk menjawab hal ini. Benar, ya, generasi kita dibanding generasi 20 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, tentu kita adalah generasi yang semakin dekat kepada kesudahan zaman. Tetapi Alkitab mengatakan kesudahan zaman itu sudah dimulai pada waktu Yesus mengatakan kerajaannya sudah datang. Dia mendeklarasikan itu di dalam dirinya. Dan kita ini semakin dekat dengan akhir, yang paling akhir dari sejarah ini. Ya. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang mengambil sikap akhirnya mengisolasi diri. Tidak mau bersentuhan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Oleh karena alasan ini sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus mengatakan Tuhan sudah dekat. Benar.
Tetapi itu bukan alasan untuk isolasi dirimu, untuk berhenti berhubungan dengan masyarakat, untuk berhenti memberitakan Injil. Dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Justru hal mendesak seperti ini membuat kita semakin giat pada hari akhir untuk memberitakan Injil melalui firman Tuhan, melalui tindakan apapun. Memberitakan Injil dan juga memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita harus berdoa dengan ucapan syukur? Ini membersihkan racun-racun kekhawatiran dari hati kita. Kita mengeluarkan itu. Sukacita ini gak boleh ditahan di dalam. Harus dikeluarkan. Sehingga menetralkan orang-orang yang sedang hidup dalam ketakutan. Sedang hidup dalam keputusasaan. Sedang hidup dalam ketiadaan pengharapan. Bangunkan itu sukacita. Bukan hanya di dalam hati kita. Tetapi keluar dari seluruh kehidupan kita. Dan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapak Ibu, apakah sukacita itu ada dalam hatimu? Kalau ada, biarkan dia keluar. Mengalirkan sukacita itu kepada orang lain. Tapi jika belum, hatimu dikondisikan oleh apa yang keluar, apa yang ada dari luar. Carilah itu di dalam Tuhan. Barui hubunganmu dengan Tuhan. Minta Tuhan mengubah paradigmamu untuk melihat siapa engkau. Engkau adalah orang yang dikasihi. Engkau adalah orang yang diselamatkan. Engkau berharga di mata Tuhan. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bersukacitalah senantiasa dan sebarkan itu dimanapun Bapak Ibu ada. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita senantiasa setia untuk beribadah. Dan saya percaya pagi hari ini kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-hambanya saat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh memperingati akan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 minggu lalu. Dan kita percaya bahwa hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan terus akan pelihara dan juga menyatakan kuasanya atas bangsa kita, sehingga pemulihan terus boleh terjadi atas bangsa kita. Amin. Dan mari kita akan bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melawat kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan siapapun yang akan menyaksikan akan rekaman ini, kami percaya Tuhan melawat hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan kuasa-Mu mengalir, anugerah-Mu berkarya dalam hidup mereka, sehingga mereka terus boleh dikuatkan dan mereka terus boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa boleh hidup melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Segala tantangan, segala ujian, apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam anugerah Tuhan terus akan melimpah-limpah dengan kebaikan dan juga kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati bangsa kami yang Tuhan sudah karuniakan 1 tahun lagi dalam kemerdekaan, dan kami percaya Tuhan terus akan melawat bangsa ini, Tuhan terus akan memulihkan, dan Tuhan terus akan memberkati bangsa ini dengan
kesehatan, dengan kekuatan, dengan pemulihan perekonomian, keamanan, semua yang ada di bangsa ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kaulah Gembala yang agung, Kaulah Tuhan, junjungan hidup kami, dan Kau Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di akhir dari ibadah ini, dan kami percaya Tuhan akan berkarya dan Tuhan terus akan menyertai setiap langkah hidup kami. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa tinggal dalam kasih setia Allah Bapa, dan juga Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kebaikannya senantiasa berlimpah-limpah dalam hidupmu, dan dengan kuasa Roh Kudusnya akan senantiasa menguatkan kehidupan imanmu untuk terus melangkah dalam kemenangan lepas kemenangan mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya, mari kita terus tetap semangat, kita terus tetap setia, dan kita tetap akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.